LK3.1.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Dwi Utami, JGB Angkatan 7, kelas 150, SMP Brawijaya Smart School, Malang. Perkenalkan fasilitator kami, Bapak Agus Sunyoto, pendamping praktek Ibu Hidayah. Adapun tujuan pembelajaran dari tugas ini adalah JGB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada kegiatan ini, kami melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Muhammad Arif SSI MPD GR, Kepala SMP Brawijaya Smart School Malang. Yang kedua, dengan Ibu Siti Halimah SPD, Kepala Children Center Brawijaya Smart School Malang. Selanjutnya, marilah kita lakukan analisis hasil wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Hal-hal menarik yang muncul dari kegiatan wawancara ini adalah yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil, meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat permasalahan dilema etika. Masing-masing kepala sekolah telah menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan, namun belum sepenuhnya mencapai langkah trilema dan refleksi. Hal-hal menarik yang muncul dari kegiatan wawancara ini, masing-masing kepala sekolah memiliki tips and trik dalam menyelesaikan masalah. Dua kepala sekolah yang menjadi narasumber pada kegiatan wawancara ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini justru akan dapat memperkaya pemikiran kita tentang kebijakan pemimpin tersebut. Adakah persamaan dan perbedaan dari dua kepala sekolah tersebut? Dari pertanyaan tersebut ditemukan persamaannya antara lain terlihat pada langkah awal adalah pada cara identifikasi masalah, yaitu dimulai dari tahap pengumpulan fakta dan pengambilan keputusan, serta menyusun beberapa alternatif solusi opsi trilema. Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap dan melibatkan orang-orang yang berkepentingan, misal waka, wali kelas, bahkan psikolog. Dalam penyelesaian masalah yang diangkat oleh narasumber, yang satu tentang kepegawaian, yang satu tentang labeling pada peserta didik. Hal ini menuntut penyelesaian masalah penggunaan prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Selain persamaan juga ditemukan perbedaan, antara lain jenjang yang diampu oleh dua kepala sekolah ini jelas berbeda, yang satu pada tingkat TK atau Children Center, yang satu pada tingkat SMP setara MTS. Pemimpin sekolah yang pertama berupaya fokus pada penegakan peraturan dalam pengambilan keputusan, sedangkan pemimpin sekolah yang kedua lebih pada pengembangan layanan membersamai anak yang bermasalah karena mengingat usianya yang masih usia dini. Bagaimana rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan? Dari dua kepala sekolah tersebut, rencana ke depan adalah berupaya setiap menghadapi masalah dan dituntut untuk mengambil keputusan hendaknya dianalisa dengan seksama. Sebagai pendukung dalam melakukan analisa adalah dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
keputusan. Bagaimana cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Bapak Muhammad Arif SSI MPD GR, Kepala SMP Brawijaya Smart School, menyatakan mengkategorikan pada rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Sedangkan Ibu Siti Halimah SPD, Kepala Children Center Brawijaya Smart School, menyampaikan mengkategorikan pada individu lawan kelompok, individual versus community. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada guru-guru Anda yang lain? Andaikan saya menghadapi masalah terkait dengan dilema etika, maka untuk mengambil sebuah keputusan, kebijakan, serta menguji keputusan tersebut dengan mengidentifikasi dan mengkonfirmasi masalah dilema etika tersebut. Langkah yang kedua, melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Langkah yang ketiga, menerapkan 9 langkah dalam pembuatan dan pengujian keputusan. Mari kita analisa kasus yang mengandung dilema etika dari dua pemimpin pembelajaran yang sudah kami wawancarai. Bapak Arif selaku Kepala SMP Brawijaya Smart School menyatakan masalah adalah guru tidak izin saat tidak masuk tanpa konfirmasi apapun. Sedangkan Ibu Siti Halimah menyatakan adanya siswa yang melabeling teman lainnya hingga temannya merasa disendirikan. Dari kasus tersebut, paradigma dan prinsip apa yang ada? Paradigmanya rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Sedangkan pada kasus Ibu Siti Halimah mengkategorikan pada individu lawan kelompok, individual versus community. Prinsip apa yang ada pada kedua kasus tersebut? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Adanya rasa keadilan rawan rasa kasihan. Menentukan siapa yang terlibat, kesiswaan, wali kelas, waka, psikolog. Yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi ini. Karena ada guru yang tidak masuk, maka menyebabkan kelas kosong tanpa jejak sedikit pun. Sedangkan di Children Center terjadi adanya pengucilan akibat pelabelan pada anak. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji regulasi atau standar profesional karena dinilai tidak ada pelanggaran hukum. Sedangkan di Children Center, uji intuisi adanya pertentangan nilai yang diyakini. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Sedangkan yang keenam, melakukan prinsip resolusi, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Investigasi opsi trilema, melakukan sosialisasi pada seluruh stakeholder agar dapat berjalan sesuai SOP atau kesepakatan kerja yang ada. Yang kedelapan, buat keputusan, memberikan teguran pada guru yang bersalah tersebut. Kemudian sedangkan pada siswa adalah menyadarkan, diingatkan perilaku yang seharusnya dilakukan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Semua keputusan yang diambil belum tentu bisa langsung pas dengan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan refleksi. Demikianlah hasil wawancara dengan dua pemimpin pembelajaran dari Kota Malang. Salam guru penggerak.